Kelak golongan ini bertransformasi, mewariskan pemikiran-pemikiran mereka, walaupun kelompok-kelompoknya itu tidak nampak ke permukaan. Sedikit tapi doktrinnya begitu jahat. Pokoknya kalau beda dengan mereka, kafir. Nih. Dan hukumnya bunuh, eksekusi, bom, apapun itu. Mau bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu, pokoknya harus mati. Terus sekarang tuh, makanya hati-hati ya. Saya ingatkan hati-hati nih. Ini yang saya katakan. Kita masuk kepada intinya. Ini termasuk tantangan dakwah di masa kini. Kalau Anda ikut pengajian, ikut taklim, dikit-dikit orang lain kafir. Dikit-dikit orang lain kafir. Wajib hukumnya dibunuh. Orang tua sendiri kafir. Wajib hukumnya disembelih. Tolong mikir dulu. Pikirkan dulu. Itu orang tua melahirkan antum. Mohon maaf ya, mohon maaf. Quran aja mengatakan, ini Al-Quran loh. Quran surah 31 ayat ke-15. Sekalipun antum ada yang masuk Islam, orang tuanya belum muslim. Antum duluan muslim misal. Itu tidak boleh Anda menyakiti orang tua dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat silahkan beda-beda. Kalau diajak boleh nolak. Tapi dalam urusan dunia jangan sekali-kali Anda menyakitinya. Apa kata Allah? Fa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ada orang tua masih non muslim mengajak kepada perbuatan syirik, ngajak kamu ibadah lagi seperti mereka, kamu tolaklah dengan cara yang lembut. Jangan ditaati. Lihat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi selama kamu hidup di dunia, maka perlakukan mereka dengan perlakuan yang indah. Kalau punya gaji lebih, berikan hadiah. Kalau punya makanan, bagi. Kalau punya rezeki melimpah, bagi. Dan saat itulah doakan kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Tiba-tiba datang golongan ini mengatakan, kamu muslim ya? Muslim. Orang tua kamu kafir tuh, bunuh. Ini yang bahaya. Halal darahnya, tumpahkan darahnya. Ada orang pengen minta pendapat ke pemimpin, datang ke istana. Tumpahkan darahnya. Ada siapa? Nah ini kayak gini nih, tembak, bom, ini semua. Datang kemudian, ke Jalan Tamrin, bawa mobil, dar meledak. Itu yang dibom siapa? Yang meninggal siapa? Dan semua bertentangan dengan hukum Al-Quran. Katanya Anda berpedoman pada Quran. Kata Quran, buka kembali ayatnya teman-teman sekalian. Lihat lagi ayatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam. An-Nisa ayat 91 sampai 92 itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan pada satu orang sengaja, apalagi dia beriman, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak pernah keluar. Anda mau haji, mau umrah, haji setahun sekali, umrah, baca Quran sampai khatam, sampai hafal, sampai jadi hafid, tapi sengaja merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman, kata Allah nggak peduli, neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya kalau nggak taubat, murka. Anda tidak disukai di Soreang, pindah Ranca Ekek. Nggak disukai Ranca Ekek, pindah Kota Bandung. Kota Bandung nggak suka, pindah lagi Bekasi. Banyak harapan di Bekasi, harapan indah, ujung harapan sampai ke Duta Harapan dan seterusnya. Tidak disukai di sana, pindah. Di Indonesia nggak disukai, pindah. Tapi kalau Allah tidak menyukai Anda, mau pindah kemana? Wala'anahu, dilaknat dia, wa'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berkali lipat. Pertanyaan saya, orang beriman yang mana yang mau punya cita-cita masuk neraka jahanam? Makanya tolong dipikir dulu. Kalau ada yang ngajak-ngajak bom ini, bom itu, masuk markas polisi, bom, bu. Itu di sana banyak orang-orang beriman, masuknya musola juga, masuknya masjid juga. Ini masjid diror dari mana? Apa kriterianya? Lihat dulu. Bahaya orang kayak gitu. Itu waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, saya di Lampung langsung ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain, Pak. Paham ya? Kemudian ketika mereka keluar dari barisan Ali itu disebut dengan Khawarij dan melahirkan paham tadi. Jadi hati-hatinya kalau pengajian tuh ada yang begitu. Ya, ini hati-hati nih, tembak, bom, bunuh ini tanpa alasan, maka itu yang bahaya. Dan itu sekarang diciptakan. Tahu orang-orang tahu. Karena yang buat dulu ini nih sama juga dibikin lagi kelompok-kelompok. Diciptakan di bawah. Ini doktrinnya dibawa lagi. Yang bikin siapa? Yang paling bahaya bukan umat Islam. Dibawa oleh orang-orang punya kepentingan untuk mencitrakan Islam itu buruk. Diciptakan golongan semacam ini, dikirim kemudian, kirim ke Syria, kirim ke ini, kirim ke itu. Muncullah kemudian orang-orang ekstrim. Tembak, bom, ini hancurkan, makam dihancurkan, ini dihancurkan.
Di mana ada ajaran Nabi menghancurkan makam. Itu paling bahaya. Hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh di media sosial. Datang ke Syria, datang ke ini, datang ke itu. Tapi yang Anda lihat itu seperti ini nih. Ciri-cirinya begini. Hidup Anda itu sudah tidak berarti. Oh, tidak berarti, enak aja. Ya. Kalau tanpa ridha Allah Subhanahu, benar sampai situ. Tapi kata Ali, kalimatul haq urida bihal batil. Kata-katanya benar, cuman maknanya digeserkan kepada yang buruk. Di brainwash. Seakan-akan ini yang harus dilakukan. Jelas? Hati-hati dengan ini ya. Kalau saya akan tegas pada sesuatu yang bisa beresiko tinggi dalam kehidupan akhirat. Paham ya? Ya. Nih, yang lain membela Ali. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Kalian keluar, kalian tidak setia, kalian nggak benar. Kami akan bela pemimpin kami. Pembelaan yang kuat dari satu kelompok, kuat sekali. Itu dalam bahasa Arabnya setia. Setia betul membela. Dalam bahasa Arab disebut dengan Syiah. Pembelaan yang sangat kuat. Tasyayyu', membela dengan kuat pada satu hal yang dibela dengan segenap jiwa dan raganya. Ini disebut dengan Syiah. Jadi asalnya Syiah itu bukan aliran pemikiran, bukan aliran dalam akidah, bukan aliran dalam ibadah, asalnya faksi politik. Nah, cuma nanti aliran ini disusupi lagi sama ini. Jangan dihapus. Bahaya ini. Karena antum hapus pun gak akan berpengaruh kepada perilakunya. Ingat itu. Datang lagi, nyusupin lagi. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalian bagus. Tuh, bagus sekarang. Tadi sekarang pengkhianat. Sini pengkhianat, sini bagus. Memang Ali itu sebenarnya titisan Nabi. Titisan. Dan memang wajar. Setiap pemimpin itu harus mewariskan generasi setelahnya. Setelahnya ada lagi, setelahnya ada lagi. Mesti ada imam. Sholat aja ada imam. Coba kalau sholat gak ada imam, jamaahnya kan gak sah. Mesti ada imam. Maka memang yang paling bagus itu sebetulnya keturunan Ali. Setelah Ali ada Hasan, angkat aja Hasan. Setelah Ali ada Hasan, ada Husain. Setelah itu ada ini, ada itu, ada itu. Terus kamu urutkan. Bukankah kamu ingat Nabi Isa kan ada 12 penolong. Namanya kaum Hawariyin. Ali juga akan punya 12 keturunan. Imam-imam hebat itu yang akan mendokong dan meneruskan kepemimpinan Nabi setelah itu. Maka dikenallah dengan 12 imam. Nah, setelah itu muncul, masuk sampai dikultuskan seakan-akan Ali itu naik bahkan di atas Nabi. Bahkan ada salah satunya nanti pecah sektenya. Bahkan ada klaim mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu, harusnya ke Ali. Nah, ini nih. Gimana cara berpikirnya? Sampai mengkultuskan tingkat sampai ke situ. Akhirnya termakanlah kemudian sebagian ini. Terutama setelah Ali memindahkan wilayah kekuasaannya ke Kufah. Ke Kufah, itu kan Kufah wilayah Persia, Irak. Disusupin lagi, gampang disusupin tuh. Padahal orang-orang itu mengatakan setia, siap ini, datang lagi ini, masuk lagi, gini, sampai kultuskan Ali. Sampai terjadi mereka sendiri yang mengkhianati Ali. Mereka sendiri yang kutus orang untuk bunuh Ali. Mereka sendiri nanti yang akan melakukan hal yang sama kepada Al-Husain. Itu wafat di Karbala dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu paham-paham ini disusupkan ke sini, saya agak cepat saja ya. Susupkan ke sini, inilah bertransformasi dari aliran politik, faksi politik dalam hal pemerintahan. Maka ketika disusupi nilai-nilai kemudian dengan nilai akidah, dengan nilai ibadah, dengan nilai akhlak. Akhlaknya digariskan pada kesetiaan kepada ini. Ali termasuk Ali bait, Ali termasuk ini, termasuk itu dan sebagainya. Kita sepakat Ali mulia. Ali mulia. Kata sahabat Nabi, menantu Nabi, keluarga kita muliakan. Dan kita pun sepakat Abu Bakar mulia, Umar mulia, Utsman mulia. Jelas ya? Fair kan? Objektif kan? Objektif. Kita tidak ingin bermusuhan, kita gali sejarahnya, kita lihat. Kalau Abu Bakar tidak mulia, bagaimana mungkin jadi pendamping Nabi? Kalau Umar tidak mulia, bagaimana mungkin dipilih oleh Nabi sebagai orang yang pemberani, membela Nabi? Kalau Utsman tidak mulia, bagaimana disebut dengan ahli surga? Tiba-tiba orang ini datang mengatakan, Abu Bakar, Umar dengan Utsman merampas hak Khalifah Ali. Dirampas oleh mereka. Hafsah itu begini, Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah. Buruk sekali. Disebut perempuan yang saya nggak bisa ungkapkan lah. Nggak nyaman gitu. Anda bayangkan ya, Anda kenal Abu Jahal? Udah ngapus yang salah. Kenal Abu Jahal. Luar biasa. Cuma di sore yang tapi nggak apa-apa mas, di Palembang ada yang kenal Firaun.
Jadi sampai mana tadi? Nah, rampas. Aisyah dituduh. Anda bayangkan Abu Jahal aja, itu kan musuh Nabi paling buruk, pengen bunuh Nabi. Tapi jangan lupa dia punya anak namanya Ikrimah, seorang pemuda ahli berkuda, pembela Nabi. Apa yang terjadi? Pertama, jangan suka menjudge orang lain. Boleh jadi keturunannya tidak seperti atasnya atau sebaliknya. Yang kedua, ketika Ikrimah sedang berada di lingkungan sahabat, Nabi melarang mengungkit tentang ayahnya. Jangan bicarakan ayahnya, jangan menyinggung anaknya. Karena Ikrimah saudara kita. Seburuk-buruknya Abu Jahal dilarang oleh Nabi digunjingkan langsung dekat keluarganya. Makanya saya sering katakan kepada Anda, bagaimana Anda bisa menggunjingkan istri Nabi SAW? Apa Anda tidak mau menjaga perasaan Nabi? Katanya cinta Nabi, tapi saat bersamaan Anda menyinggung Nabi. Dengan cara apa? Menyinggung sahabatnya, menyinggung istrinya dan sebagainya. Nah, ini dimasukkan ke dalam doktrin ini, sehingga ini menjadi doktrin dalam aliran-aliran kepercayaan, akidah, masuk kepada bahkan ranah ibadah dan sebagainya. Sampai mengatakan setelah ini berkumpul makin kuat, bahkan mengatakan, hadis-hadis pun ada yang ditukar. Yang benar hadisnya semua dari Ali, yang lain salah semua. Maka ini punya koleksi sendiri. Bahkan cara sholatnya sendiri. Bahkan keyakinannya beda sendiri. Mesti ada imam, mesti ada ini, mesti ada itu. Kalau tak taat pada imam, maka dari segi keimanannya kurang. Mesti taat. Rukun Islamnya Islam, rukun imannya iman, tapi jumlahnya beda. Karena nanti ada kepatuhan iman pada imamah, pada imam. Dan imam itu sifatnya maksum. Ini berbahaya lagi karena yang maksum cuma Nabi. Jadi maksum itu dijaga dari salah, cuma Nabi dan Rasul. Manusia lain tidak ada. Maka ini masuk doktrinnya, imamnya maksum. Ya, bukan namanya maksum, bukan, sifatnya katanya maksum. Sebutkan tuh 2, 3. Maka ini menyebar. Terus sampai Ali wafat pun menyebar juga. Terus sampai kekinian, bertransformasi, sampai keluar fatwa-fatwa ulama, sampai ngasih pertimbangan, tapi juga mengajak kita dengan cara yang lembut. Karena memang ada orang yang sudah nggak paham dari kecilnya udah begitu, dari lahir udah diajak begitu. Maka pada yang seperti ini jangan keras juga. Termasuk misalnya ada yang Ahmadiyah, ada yang macam-macam. Ada yang dari lahir sudah di-Ahmadiyahkan. Dan dia nggak ngerti kecuali itu yang benar. Maka caranya doakan oleh kita. Dakwahi, ajak dialog. Ya kalau berbuat kasar, maka hukum berlaku di situ. Ya ada perlindungan kebaikan. Tapi kalau tidak, dakwahi dengan cara yang benar. Makanya baca buku, baca sejarah. Kalau ada yang begini-begini kita bisa jawab. Yang benar itu sebetulnya Ali. Betul, Ali itu benar. Abu Bakar pun benar. Tapi Ali merampas loh, betul. Merampas dari siapa? Merampas dari orang yang salah. Yang salah siapa tuh? Pemberontak Utsman. Kok kamu jawab begitu? Nih referensinya. Ini karangan ini. Sudah selesai. Beres. Jelas. Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, 31 Januari tahun 1926. Beliau menulis satu kitab di antara 19 kitab, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-10 beliau menyebutkan tentang ini. Kata beliau di halaman 9-nya, Faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, bid'ah tentang akidah. Firqah namanya. Kalau fikih madhab, kalau akidah firqah. Akidah itu udah ke aspek keyakinan. Kalau fikih tata cara ibadah. Maka kata beliau, sejak tahun 1330 Hijrah, sebelum itu semuanya udah jelas. Madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wilayah Jawa itu madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebutkan semuanya. Sampai tiba-tiba muncullah kemudian entah datangnya dari mana aliran-aliran yang menyimpang. Siapa di antara mereka? Halaman 10 paling bawah, lihat. Baris 1 sampai dengan 3. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara mereka yang menyimpang itu yang masuk ke tanah Jawa, itu awal masuknya 1330 Hijrah. Sekarang 1440 Hijrah. Berarti berapa tahun yang lalu? 110 tahun. Di 110 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2019, berapa tahun yang lalu? Ya pokoknya 110 tahun yang lalu. Ya, baik, datang ke tanah Jawa. Apa yang dilakukan? Rafidhiyun. Rafidhi itu menunjuk kepada orangnya. Rafid. Sifat yang disebut Rafidah. Apa Rafid itu? Menolak dengan cara yang kasar. Ya, radda, menolak. Tapi menolak dengan cara yang kasar. Rafadha. Minum mas. Terima kasih. Itu lembut. Ini minum mas. Non cianawan aing. Luar biasa.
Siawani ka aing, siawani aing sieun. Oh, pokoknya. Wah, itu Rafadhah namanya. Itu Mas. Oh, begitu ditolak orangnya namanya Rafid. Jamaknya Rafidhiyun. Kenapa disebut dengan Rafidhiyun? Karena mereka menolak keabsahan Khalifah Abu Bakar, Umar dengan Utsman. Tolak oleh mereka, enggak benar. Karena mereka menolak semua riwayat yang datang dari klan-klan ini. Hadisnya salah, ininya salah, keyakinannya salah. Mereka punya klan sendiri. Maka kata Syekh Hashim, lihat, yasubbuna sayyidana Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka kerjaannya seringkali mencela Abu Bakar dan Umar khususnya. Cela habis. Cela, semua yang salah. Anaknya Abu Bakar cela. Pokoknya perlakuannya buruk gini. Hafsah anaknya Umar cela juga. Nggak layak jadi istri Nabi. Bahkan disebut Nabi itu dijebak. Bagaimana Nabi bisa terjebak? Perempuan tidak baik. Bagaimana Nabi bisa menikah dengan perempuan yang tidak baik? Ini kan akal kita aja menolaknya. Coba Anda bayangkan. Tolong ya, pakai sedikitlah kecerdasan kita. Kita itu manusia, 90% akal kita itu, otak kita 90% cerdas. 5%-nya jenius. Lambat 5%, lambat itu bisa pindah naik. Tolong dari 90% pakai 1% aja. Masa iya Nabi ditipu sampai menikah dengan perempuan yang tidak baik? Bagaimana Allah bisa mengizinkan itu? Nabi kan maksum. Coba kita sadari dengan baik itu. Maka apa yang terjadi setelah itu? Dimunculkan ini semua. Kata Syekh Hashim, hati-hati dengan aliran ini. Wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kita menghormati Ali. Beliau keluarga Nabi, kita menyayanginya. Kita bersalat kepada Nabi dan keluarganya. Kita juga menyayangi Abu Bakar, disebutkan hadis-hadisnya. Menyayangi Umar, disebutkan hadisnya. Hadis tentang berprasangka baik pada sahabat. Hadis berbuat baik pada sahabat. Bahkan beliau menukil hadis halaman 11 di pertengahan. Apa yang beliau katakan? Lihat, kata Nabi, mengutip kata-kata Nabi. Kalau Rasulullah SAW akan bersabda, apa yang beliau sampaikan? Akan datang pada satu masa bagi kalian. Akan datang di satu masa bagi kalian sekelompok orang yang mereka senang mencela sahabat-sahabat saya. Hadis selesai. Jika Anda menemui mereka, lihat ini. Fala tusalli bihim wala tusalli ma'ahum. Jangan sholat dengan mereka. Jangan disolatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam, kalian makmum. Jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunakiuhum. Jangan besanan dengan mereka. Tuh. Awas tuh. Keras sekali kalimatnya. Keras. Bahkan nanti ada nada-nada ancaman. Itu hadis Nabi disebutkan. Maksud beliau menampilkan ini ada perbuatan yang salah. Beliau bukan memaksudkan mencela orangnya. Nabi bukan memaksudkan memburuk-burukan orangnya. Bukan. Maksudnya waspada. Ini aliran sangat bahaya. Bisa memecah belah, bisa ribut nantinya. Maka cara kita adalah balas dengan cara-cara terbaik dengan menerangkan ini loh maksudnya awalnya begini. Paham ya? Nah, maka kalaupun ada di sekitaran kita yang seperti itu, pertama kita berdoa kepada Allah semoga mendapatkan hidayah untuk jadi baik dalam kehidupan. Yang kedua, kitanya pun belajar, baca lagi, baca sejarah, sehingga ketika nanti diskusi kita punya argumentasi, terangkan. Kalau sudah kita terangkan gak mau juga itu pilihan masing-masing. Jelas ya? Dan itu dijamin oleh negara, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah meluk agama dan kepercayaannya itu. Jelas ya? Nah, maka ini tantangan dakwah yang kedua selain tadi Khawarij. Kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Karena ini kekinian bertransformasi dan banyak bertebaran di sekitaran kita sekarang. Saya tanya, ada paham-paham yang gampang mencap kafir yang lain? Ada, bahkan sekarang lebih dahsyat. Kalau dulu mikir-mikir dulu, bunuh, itu mikir dulu. Sekarang begitu mudahnya. Tebar bom, tebar ini, tembak, eksekusi dan sebagainya. Dan yang paling berbahaya, gerakannya masif lewat media sosial sekarang. Tahukah Anda? Saya beberapa pekan ke belakang ini sedang menyelesaikan kasus-kasus ini, masuknya ke pesantren. Anak-anak pesantren. Bahkan sempat saya duduk satu ruangan, kumpul anak pesantren. Pertanyaannya udah ada list mereka, hampir semua sama begitu. Ya, ini disebutkan, ini zalim, ini zalim, ini zalim. Berlaku hukum mati, berlaku, ya Allah. Saya lihat pelan-pelan, dari mana tahu ya? Dari Quran sini, Quran surat berapa? Ayat berapa? Nah, ayat sebelum itu apa? Ayat setelah itu apa? Riwayat dari siapa? Saya tuliskan. Kamu ini hafal Quran juga tidak, bacakan gak mampu, bisa menyimpulkan hukum, tahu dari mana? Saya terangkan nih, Qurannya nih, ini ayatnya begini. Buka mushafnya, lihat mushafnya halaman sekian, paling kanan sebelah bawah, lihat sini nih. Sebelumnya ini, kaitannya dengan ayat yang ini, kaitan sebelumnya ayat yang ini. Untuk menafsirkan ada namanya siyak, ada lihak, ada sibak. Ustadz apa itu lihak? Lihak itu bukan saudara kamu, lihak itu ini nih.
Siak itu ini, terangkan. Setelah itu baru, oh bukan oh, salah itu. Perbaiki begini. Pelan-pelan berubah. Paham ya? Baik. Sama juga teman-teman sekalian dengan yang kedua ini juga waspada. Ini tidak disukai. Dan yang paling bahaya dari semua itu adalah awal mulanya muncul dari provokasi. Provokator itu termasuk kalangan orang-orang munafik. Itu yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran. Yang paling dahsyat tidak disebutkan nama-namanya. Dalam kaidah tafsir disebutkan kalau ada informasi tidak disebutkan nama, tokoh, tempat dan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian itu akan berlangsung kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tantangan dakwah sekarang bukan muncul pada kelompok-kelompok ini semata, nama-nama dan sebagainya. Karena kita sudah paham dari sejarah. Yang paling bahaya itu adalah provokasinya menyebar ke lingkungan dakwah. Dulu Ali disampaikan provokasi, diadu dengan Uthman, diadu dengan Sayyidah Aisyah, diadu dengan Tolha. Mereka ulama, paham fikih. Sekarang ulama juga diadu, ustadz diadu, masuk ke YouTube, ustadz Adi diadu dengan ustadz lain. Potong videonya, hajar 1, 2, 3, dimunculin tuh. Ah, itu juga sama, provokator. Itu keturunannya ini nih yang tadi yang gak dihapus nih. Sama. Akhirnya muncul tahdzir episode 1, episode 2. Sering katakan, gak ada kerjaan. Kalau Anda mau cari kesalahan orang akan selalu ditemukan. Karena saya manusia, antum mau cari sampai kapanpun akan ketemu. Antum yang buang-buang energi. Saya emang gak dirugikan. Saya mah apa tuh? Ya. Coba cek, antum buruk-burukan saya. Pahala antum pindah ke saya, dosa saya diambil antum, apa ruginya saya? Karena itu saya sering katakan gak ada kerjaan. Dan saya gak pernah marah, silakan saya gak akan marah. Saya malah mendoakan antum supaya tobat. Dan kalau saya gak marah, antum juga jangan ikutan marah. Kan aneh ustadz yang gak marah, jamaahnya marah. Jelas ya? Maka ini teman-teman sekalian kejadian seperti ini mudah diadu-adu. Kenapa gak saling duduk? Yang paling bahaya tadi tuh, sifat-sifat Abdullah bin Sabah tadi. Masuk ke sini, anggap kamu yang paling benar. Masuk ke sini anggap kamu yang paling benar. Sekarang kenyataan. Ikut pengajian masuk ini yang paling benar. Yang lain salah semua. Ada nggak sekarang? Ada. Masuk ke sini jangan ngaji dengan yang itu. Masuk ke sini jangan begini. Itu salah semua. Itu bid'ah. Mau kaji kemana Ustadz Adi? Oh Ustadz bid'ah ya. Bukan Ustadz Adi. Nah ini kan jadi persoalan. Itu kalau ada yang demikian-demikian, itu artinya mengakomodir kepentingan-kepentingan buruk di masa lalu. Yang paling aneh adalah Anda menjelek-jelekan Syiah, Anda menyalahkan Syiah dan benar salahnya. Tapi saat bersamaan Anda juga menerima provokasi di masa lalu. Itu kan aneh. Kenapa tidak saling duduk sama-sama duduk? Apa masalahnya? Kunut itu bid'ah. Oh baik, pendapat Anda kunut itu bid'ah. Yang ini kunut itu boleh. Yuk kita temukan apa dalilnya yang bid'ah. Ini. Baik, yang ini juga punya dalil. Ini dalilnya kuat, ini juga kuat. Yuk kita buka kaidah fikihnya. Kalau sama-sama ada dalil, ini sama, telusuri. Kenapa yang ini tidak kunut asal mulanya apa? Oh ini penyebabnya. Kenapa yang ini kunut? Oh ini penyebabnya. Ternyata dua-duanya punya pandangan dalil-dalil yang sama, cuma cara menyikapinya berbeda. Maka ini yang disebut dengan tanawu namanya. Silahkan kerjakan. Yang ini benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Yang repot kan begini, bid'ah. Pokoknya yang kunut semua bid'ah. Gak bisa. Bid'ah itu dolalah. Oh itu neraka. Benar. Apa Anda mau mengatakan Ibnu Umar ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Al-Hasan ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i ke neraka? Anda siapa Ferguson? Enak aja. Kita lihat dulu. Ini kan agak aneh. Akhirnya apa yang terjadi? Masjidnya kosong. Kok bisa komplek di sini gara-gara paham tidak kunut, masjidnya kunut. Keluar dari komplek semua subuhan. Pindah ke tempat lain. Siapa yang memakmurkan di sini? Kalau ada yang kotor di lantai, jangan ditinggalkan rumahnya, sapu kotorannya. Gitu. Dan saling berkenalan, diskusi kan enak. Antum kan tidak akan dihisap dengan kesalahan orang lain. Tapi kalau antum tidak pernah mau duduk, diskusi, ngobrol, bicara, kan pilihan kan masing-masing. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat Anda tidak bisa minum teh bersama, duduk bareng-bareng. Ngopi, bagi yang ngopi. Duduk bicara, ta'aruf, kenalan dengan yang lainnya. Kan prinsipnya jelas, tak kenal maka tak.
Bukan tak sayang ta'aruf, Bu. Ta'aruf, ibu kenal suami tetangga tidak harus sayang. Masa kenal suami tetangga, kenal dan langsung sayang? Tak kenal maka ta'aruf. Bisa aja. Udah. Jelas ya? Nah, saya tanya, fitnah ini dahsyat tidak? Dahsyat. Pengaruhnya terasa sampai sekarang? Sesuatu yang dahsyat terasa besar sampai juga tantangannya terus sampai kemana-mana akhirnya. Kemana-mana. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan kubra namanya. Kubra. Maka muncul istilah fitnah kubra. Fitnah itu akhirnya menyebar kemana-mana lewat persoalan yang berbeda-beda. Akhirnya dengan tujuan yang sama mengarahkan keburukan pada kehidupan berkeprimanusiaan. Akhirnya saya menyarankan kepada semuanya hati-hati dengan indikasi-indikasi keburukan. Tapi kalau tidak sepakat, duduk dialogkan. Kecuali kalau tindakan sudah anarkis. Anarkis balas lagi dengan pembelaan-pembelaan yang benar yang dibenarkan oleh hukum. Jelas ya? Dan juga bagi siapapun termasuk pemirsa dimanapun Anda yang berada, jika tidak sepakat dengan bahasan ini, mari kita duduk, diskusi. Secara ilmiah. Ya, Anda punya referensi, kami punya referensi. Kalau referensi kami salah, jangan pernah merasa ingin membela kesalahan. Akui, oh ini keliru, yang benar ini. Kalau Anda benar, maka kita ikuti. Kalau saya benar, Anda salah, saya tidak paksa Anda mengikuti saya. Fair kan? Objektif ya? Nah, itu baru kita nyaman dalam belajar. Maka itulah inti materi kita pada hari ini. Nanti ada yang lain lagi. Apa yang lain lagi? Dahsyat dan sekarang terjadi. Dan kreativitasnya tinggi sampai masuk ke televisi. Dan itu diungkap oleh Syekh Hashim dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling bahaya, itu bisa menggugurkan amalan-amalan Anda sebelumnya, bahkan bisa memasukkan Anda ke neraka. Dan dahsyat itu terjadi kekinian. Apalagi sekarang musim-musim ini mau mendekat amalan ini bisa terjadi. Nah sekarang apakah amalan ini teman-teman sekalian? Itu yang akan kita bahas bulan depan nanti. Ya, sekalian saya bawa kitabnya, sekalian saya tunjukkan. Ini. Wah pokoknya luar biasa lah Pak. Kalau dulu itu cuma sekedar datang. Kalau sekarang tampilannya lain. Pakaiannya kayak ustadz, ininya begini. Bahkan ada di TV, ada macam-macam. Anda mesti hati-hati. Karena itu bisa menjerumuskan, kata beliau ini sangat bahaya. Bahkan ada yang bisa menjerumuskan ke neraka. Nah apa amalannya? Bulan depan. Ya. Sekira itu ya. Sudah jam 10, kita istirahat dulu. Dan kita pahami dengan baik itu diamalkan. Insya Allah jam 12 saya ada di Al-Murabbi. Sekalian saya menulis buku baru. Itu dibahas nanti malam. Nanti malam di Istiqomah kalau saya tidak keliru. Itu bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Yang siang di Al-Murabbi kita akan bahas nih. Amalannya ringkas. Tapi pahalanya begitu melimpah. Kalau Anda kerjakan amalan itu, dosa-dosa Anda seketika akan gugur dan pahala Anda naik. Kalau Anda meninggal pada saat itu, insya Allah statusnya juga syahid. Apakah amalan itu? Nanti siang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. La'afu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin mengajak pada kita semua. Pertama, ini kita sedang banyak diuji ya. Ya ada juga ustadz-ustadz kita yang diuji dengan penyakit, Ustadz Arifin, ya, Ustadz Bernard, ustadz yang lainnya juga mungkin yang tidak saya ketahui. Ada juga mungkin teman-teman dari yang lain yang tidak hadir juga diuji. Ini juga ada yang satu orang tuanya sakit, ada yang kanker serviks, ada yang diuji di lingkungan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan segera dan Allah muliakan kita semua insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ya Allah ya arhamar rahimin salli ala habibikal karim rasulikal mustafa amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamban illa farajtah. Ya Allah, jika ada di tempat ini atau kerabatnya ya Allah yang datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Kalau ada yang hadir di sini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridhan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di tempat ini atau kerabatnya, keluarganya, teman-teman kami, sahabat kami tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin wala asiran illa yassartah. Jika ada yang hadir di majlis ini membawa kesulitan di rumah tangganya ya Allah, apapun di pekerjaannya atau kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amalannya ya Allah, ringankan segala kesulitannya dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ikfina ya Allah bihalalika an haramik, ikfina ya Allah bi ta'atika an ma'siyatik, ikfina ya Allah bi fadlika amman siwak.
Ya Allah, mohon cukupkan kami dengan yang halal daripada yang haram. Cukupkan kami agar bisa berbuat taat dan menjauhi maksiat, dan cukupkan kami mengharap keutamaan darimu saja daripada yang lainnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.